luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, I'm so really happy to see you here, Bapak Ibu yang bersemangat untuk belajar dan berbagi. Ya, kita awali dengan rasa syukur kita bisa berkumpul di sini. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Di webinar keempat ini sebagai kontinuitas dari webinar sebelum-sebelumnya, yaitu webinar 1, 2, dan 3 bersama kelas kreatif Indonesia dan didukung full oleh British Council, kita akan bersama atau membersamai dalam PADI project ini, di mana PADI ini merupakan Plan and Action Differentiated Instruction Project yang merupakan kerjasama kelas kreatif dengan British Council. Baik, selamat datang Bapak Ibu dalam pertemuan webinar keempat ini. Hari ini hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Saya akan menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tentunya sebagai moderator, saya dari SMAN 1 Tanjung Sari bekerja sama dan diajak oleh Bapak Dadan, kelas kreatif Indonesia. Topik hari ini kita akan membahas terkait keterkaitan antara differentiated instruction dengan workable technology for EFL student centered classroom. It is about highlight and challenges, of course. So, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan, nanti kita akan bertemu dengan Ibu Ima Normalia, our great speaker, of course, about
this topic of the day. But before, sebelumnya kita akan mengenal dulu mengenai Padi Project dari founder kita, Kelas Kreatif Indonesia, kepada Bapak Dadan. Kami persilakan Pak Dadan. Oke, terima kasih Bu Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak kreatif semua. Tidak terasa kita sudah berjumpa di sesi yang keempat ya. Satu sesi lagi nih, sesi 5 nanti kita di pertemuan terakhir, di penghujung. Nah, sesi hari ini kita alhamdulillah ada Bu Ima yang memang ahlinya di bidang teknologi akan berbagi dengan kita semua. Beliau dari Telkom University ya, Ibu Bapak. Jadi memang kita mencari narasumber yang sesuai dengan kompetensinya gitu kan, disesuaikan dengan tema yang dibahas di Padi Project ini. Mohon izin untuk berbagi informasi terkait Padi Project. Oke. Apakah sudah terlihat di layar? Ya, sudah Pak Dadan. Sudah, terima kasih. Terima kasih Bu Is. Ibu Bapak, Padi Project adalah sebuah program kerjasama antara British Council dengan Kelas Kreatif Indonesia Foundation. Alhamdulillah sekali di 2023 kita mendapat dukungan penuh ya dari British Council untuk menyelenggarakan program ini selama 6 bulan ke depan, dari Juli sampai nanti berakhir di bulan Desember. Jadi PADI itu adalah Plan and Action for Differentiated Instruction. Jadi saya pikir atau kami pikir dari komite, differentiated instruction adalah sebuah hal yang mungkin familiar bagi kita semua gitu kan, tetapi dalam implementasinya masih ada tantangan gitu ya. Dilihat dari jumlah peserta didik, keragaman peserta didik, dan pengetahuan dan kemampuan dari guru itu sendiri gitu. Karena banyak dari kita, saya secara pribadi juga masih sama kadang gitu kan, kita memfasilitasi pembelajaran itu yang seragam kepada siswa, padahal ternyata siswa itu memiliki background pengetahuan yang berbeda gitu kan, sehingga kita perlu fasilitasi di sini. Nah, kita ada 5 webinar ya Ibu dan Bapak, sehingga pemahaman kita terkait perencanaan dan pelaksanaan differentiated instruction ini nanti lebih bulat lah istilahnya gitu ya. Jadi itu alasannya dihubungkan juga dengan kurikulum Merdeka, di mana kita dituntut untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari siswa individual ya, jadi tidak siswa secara grup tapi secara individual, sehingga perlu dukungan dari para trainer nanti dari webinar 1 sampai dengan webinar 5, bagaimana kita nanti merencanakan dan mengimplementasikan differentiated instruction ini. Oke, jadi materi-materi yang akan digunakan dalam project ini nanti menggunakan kerangka kerja dari CPD British Council. Websitenya sebenarnya sudah di-share juga ya, Ibu dan Bapak, di website, di WhatsApp grup kita gitu ya. Sehingga nanti Ibu Bapak bisa mengintegrasikan referensi atau materi yang ada di website tersebut atau di link atau di YouTube channelnya British Council. Karena itu sebenarnya relevan dengan materi yang kita ajarkan di kelas kita masing-masing. Kemudian beberapa materi juga akan menggunakan sumber-sumber online yang relevan. Nah, kegiatannya alhamdulillah kita sudah bisa merangkul 17 MGMP SMP. Ada pertanyaan, kenapa Pak Dadan SMA belum? Insya Allah doakan saja nanti kita ada proyek untuk jenjang SMA ya Ibu Bapak. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu ke jenjang SMP. Jadi ada 17 MGMP dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang sudah bergabung, ada 52 teacher trainers yang sudah bergabung juga. Nanti kegiatannya tidak hanya online saja, tapi ada diseminasi juga di MGMP-nya masing-masing. Nah, tetapi kita juga membuka open webinar sehingga bisa diikuti oleh Ibu Bapak berbagai latar belakang ya, apakah itu dosen atau pengajar SD, TK, SMA juga, silakan bisa bergabung di open webinarnya. Nah, ini kegiatannya Ibu Bapak. Jadi satu lagi yang terakhir nih. Jadi hari ini berbicara tentang teknologi, sedangkan nanti di sesi kelima kita masuk kepada modul writing. Ada Bu Sunaingsi nanti yang akan berbagi dengan kita semua. Minggu depan berarti minggu terakhir ya Ibu Bapak. Nah, ini para trainernya. Jadi kita mencari trainer yang memang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, sesuai dengan topik yang dibahas atau yang disampaikan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih lengkap terkait implementasi differentiated instruction ini di kelas masing-masing. Terima kasih.
Selamat belajar bersama, Ibu Ima tampaknya sudah ada. Semangat selalu Ibu dan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat singkat sekali. Terima kasih Bapak Dadan, our founder of Kelas Kreatif Indonesia. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi kita akan melihat penampilan dari atau persembahan dari Ibu Ima Normalia. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan mengenai CV dari Ibu Ima Normalia. Nah, Bu Ima Normalia Kusmayanti nama lengkapnya ya. Nah, Bu Ima ini merupakan staf pengajar dari jurusan teknik apa itu ya, industri Universitas Telkom Indonesia ya Bu Ima ya. Kemudian beliau juga sangat aktif dalam komunitas kita tentunya, komunitas Kelas Kreatif Indonesia, dan sangat konsisten dalam mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat kepada pendidik melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Keahliannya juga meliputi pengembangan materi dan tes IFL, pembelajaran bahasa berbasis game, pelatihan mengenai guru EFL, English for Foreign Language, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 ya, betul Bu Ima ya? Betul, Thais. Halo, tampaknya ada kendala jaringan ya Bu Ima ya dari Bu Isnya. Iya, betul Kang Dadan. Saya pikir apa namanya di saya karena beliau bosan. Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja ya. Jadi Bu Ima boleh dimulai saja sesinya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, apa namanya? Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa terdengar suara saya ya. Mohon maaf ya sebelumnya ini karena saya sedang berada di luar ruangan, tahan tidak ada background noise yang cukup mengganggu konsentrasi Bapak dan Ibu sekalian ya. Atau nanti ke depannya mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini tidak keberatan kalau saya merefer ke rekan-rekan pendidik ya. Oke, saya izin share screen. Halo, Bu Ima. Ya, halo. Aduh, mohon maaf, ini saya yang kepental ya Bu ya. Iya betul Teis, nggak apa-apa. Baik. Tadi terpotong sampai mana? Saya tidak menyadari, mohon maaf. Kita lanjutkan saja Bu Is, sudah mulai presentasi. Maaf. Ya, diulang lagi Pak Dadan? Halo? Kita lanjutkan presentasi saja oleh Bu Ima. Oke, baik. Mangga Bu Ima. Time is yours. Thank you ya. Jadi, so I only have like about 25 or 30 minutes ya Bapak dan Ibu untuk menyampaikan mudah-mudahan apa namanya ini sebetulnya banyaknya dari pengalaman-pengalaman juga, dan saya pikir sebagai pendidik ibu-ibu di sini, ibu Bapak di sini juga barangkali sebetulnya sudah mengimplementasikan apa yang sudah teman-teman saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konsep differentiated instruction. Nah, ini adalah mudah-mudahan oleh-oleh yang akan dibawa oleh Bapak dan Ibu untuk persiapan di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan secara intensif akan dibimbing juga oleh tim di Padi Project ya, untuk menghasilkan satu buah modul yang nanti akan dipakai secara bersama-sama dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka ya, yang kalau saya lihat di minggu lalu ya ketika saya ditugaskan sebagai penelaah modul ajar untuk tingkat SMK, luar biasa ya tantangan yang sedang menanti rekan-rekan pendidik terutama di tingkat SMP ataupun misalnya SMA. Nah, jadi sebetulnya ketika kita dulu menyebut atau istilahnya adalah student-centered learning ya Bapak dan Ibu ya, kita sebetulnya itu paling tidak membawa atau mencoba untuk mempusatkan siswa kita
di dalam proses pembelajaran. Nah, dari situlah muncul differentiated instruction ya. Karena kemarin ketika saya melihat, oh istilahnya tuh kalau learning itu ternyata lebih ke personalized learning ya. Kalau misalnya instruction itu ternyata lebih ke differentiated instruction. Tapi beberapa scholars atau beberapa peneliti atau pendidik sebetulnya menggunakan istilah itu bergantian ya. Nah, memang yang paling lebih dikenal itu adalah kalau di perihal learning lebih ke personalized learning, kalau instruction itu memang differentiated instruction. Nah, pencetusnya adalah Caroline Ann Tomlinson. Saya sempat ngecek Tomlinson itu apakah bersaudara dengan Brian Tomlinson ya. Kalau teman-teman di pendidik bahasa Inggris kan Brian Tomlinson itu sangat terkenal dengan materi material development-nya ya. Ternyata orangnya berbeda ya. Nah, ini adalah pencetusnya Caroline Ann. Dia sebetulnya mengembangkan konsep ini dari tahun sekitar 1982 ya. Nah, inti dari differentiated instruction itu adalah sebetulnya ketika guru di kelas barangkali ketika misalkan siswanya ada 40 nih, yang 30-nya itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Yang 10 ini kenapa ya? Ada apa begitu? Nah, barangkali ketika Tomlinson ini misalnya menggunakan satu itu doesn't work untuk 10 siswa ini, nah maka dia berpikir bahwa oh kayaknya harus ada yang dirubah. Ya kan seperti itu yang saya tangkap konsepnya. Kemudian Waldstafel juga sebetulnya mendukung ya. Kalau misalkan Waldstafel saya juga sebetulnya agak bingung sudah kebayang itu yang biasanya satu set begitu ya, kemudian harus membuat sampai 50 learning. That's just super amazing gitu ya. Kalau misalkan pendengarnya aja udah kayak, duh, nggak ada ya, pasti akan cukup melelahkan otak kita ya teman-teman ya, ketika harus merencanakan lebih dari atau banyak fokus pada Halo Bu Ima. Tampaknya terlempar ya. Halo Bu Is. Oh, halo, halo. Oh, kirain saya lagi yang terlempar, Pak Dadan. Iya, Bu Ima terlempar. Halo, halo. Kita tunggu Oh, saja ada ya. ya. Baik, baik. sudah ada lagi, ini terlempar. Nah, Boleh off ada, cam aja Bu ada. Ima, tampaknya bandwidth-nya sangat rendah ya. Oke, siap ya, saya off cam ya teman-teman ya. Saya share screen lagi. Kalau perlu saya share screen, kabari aja ya. Boleh, 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 Pak. Siap, siap, siap. Oke ya, dan saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, ini sebetulnya definisi yang paling masuk akal yang saya ketika Dickson dan rekan-rekannya menyebutkan bahwa differentiation itu sebetulnya menawarkan ya proses pembelajaran yang kita bisa melihat kekuatan dari Kalau di saya putus-putus, Bu Ima. Pak Dadan seperti apa? Di Pak Dadan? Sama juga Bu Is. Oke. Ya. Tampaknya memang perlu dibantu untuk tampilannya, Bu Ima. Iya. Oke, siap Kang Dadan. Ya, sebentar ya. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, diperbolehkan untuk men-share link ini dulu agar proses berbagi ini jadi semakin meluas dan semakin banyak orang yang berpartisipasi. Apakah sudah terlihat? Sudah Ya, Kang. sudah Pak. Ya, silakan Bu Ima. Di slide selanjutnya Kang, di bawah terus. Oke, dan halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya Kang. Ups, maaf. Yang ini ya? Ya, betul.
Nah, di mana sebetulnya peran teknologi ya teman-teman ketika akan mempersiapkan terutama para pendidik untuk mengimplementasikan differentiated instruction. Di sini ada seorang dosen dari Cina ya, Miss Choi itu mengatakan bahwa sebetulnya teknologi itu bisa kemungkinan besar ya bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh guru terutama untuk mempersiapkan konten atau isi dari pembelajaran yang berbasiskan diferensiasi. Kemudian teknologi juga bisa menawarkan medium yang sangat fleksibel. Dan terutama kemungkinan besar teknologi dengan adanya teknologi itu memotivasi sebetulnya para pengajar untuk dapat mengimplementasikan pengajaran berbasis diferensiasi. Next, Kang. Nah, seperti yang sudah di-share oleh Teh Pipit kalau tidak salah di pertemuan pertama, jadi guru atau pendidik itu sebetulnya bisa mengimplementasikan pengajaran diferensiasi itu dalam 4 konteks. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah learning process, yang ketiga adalah assessment, dan yang keempat adalah learning environment. Seperti apa saja? Next. Nah, karena di sini tadi Kang Adam bilang bahwa target utamanya adalah guru-guru SMP nih, Teh Ima, saya coba untuk memberikan contoh ya teman-teman dalam konteks misalnya kelas 7 dan kita fokus pada skill sekarang itu baru ya skillnya itu bernama writing presentation ya yang awalnya kita hanya mengenal writing saja. Maka kita akan lihat implementasinya itu seperti apa. Next. Nah, saya coba pahami dulu ya, ternyata luar biasa ya, siswa kelas 8 atau 9 nih, kalau tidak salah di phase 8, tapi tolong nanti, Teh Eci atau Bu Senengsi membantu mengoreksi ya, kalau misalkan saya salah. Jadi saya melihat bahwa di akhir pembelajaran atau fase D nanti, mungkin kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SMP, inilah yang harus, kemampuan atau skill yang harus dimiliki oleh siswa SMP. Saya lihat memang di sini lebih ke general ya teman-teman, tidak ada yang misalnya mampu menulis ya atau misalkan mampu berbicara. Sekarang sudah lebih ke mampu berkomunikasi, ide-ide mereka, pengalaman-pengalaman mereka. Artinya di sini sebetulnya memang kurikulum Merdeka itu mendukung sekali dengan differentiated instruction sehingga tidak lagi terlalu kaku ya. Misalnya target capaian itu misalnya kalau bahasa tulisan itu harus menulis atau bahasa lisan itu harus berbicara. Seperti itu yang saya paham. Lanjut, Kang. Satu hal yang sangat penting teman-teman di sini adalah ketika kita akan merancang suatu pembelajaran berdiferensiasi, kita memang harus mampu merancang assigned learning outcome. Yang kalau menurut saya ini adalah tantangan juga ya bagi para teman-teman pendidik untuk dapat menentukan capaian yang memang measurable, observable, spesifik. Sebetulnya mungkin sudah menjadi makanan sehari-hari atau tiap semester ya, teman-teman di sini mempersiapkan ini semua ya. Tetapi dengan konsep Merdeka Belajar ini, maka kita harus mampu mewadahi dalam capaian pembelajar itu tadi tidak saklek kalau misalnya bahasa tulis itu luarannya harus menulis, bahasa lisan itu luarannya harus berbicara, dan ini harus muncul dalam assigned learning outcome. Saya akan memberi salah satu contoh saja. Next. Nah, ini yang memang saya juga misalnya ketika melihat, oh iya ya, ternyata seringkali ketika kita menggunakan kata kerja, understand atau paham begitu ya, kata-kata yang ada di sini, ini adalah contoh-contoh kata kerja atau dalam istilah Bloom itu yang tidak bisa diobservasi. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu assessment terhadap kata kerja ini, akan sangat sulit untuk menjelaskannya atau mendeskripsikannya secara secara non abstrak, kira-kira seperti itu. Jadi nanti teman-teman pengajar ketika membuat assigned learning outcome tadi itu diharapkan untuk tidak menggunakan kata-kata ini. Ya, selanjutnya. Bagian kedua adalah yang paling penting subject content. Tadi kalau saya lihat ya, kita memang kalau untuk siswa SMP ini ada 3 jenis teks utama. Yang pertama adalah informatif, yang kedua adalah imajinatif, yang ketiga adalah kalau tidak salah persuasif ya. Nah, di sini memang kita harus menentukan salah satu. Kenapa? Karena 3 jenis teks tadi itu ternyata turunannya banyak ya. Seperti misalnya informatif teks itu
kita bisa melihatnya atau menemukannya pada artikel majalah, kemudian pada buku-buku seperti misalnya sains atau buku-buku sejarah, autobiografi, dan juga termasuk salah satunya adalah instruction manuals. Dan instruction manuals juga ya, teman-teman, itu ternyata banyak jenisnya ya, walaupun misalkan kita sering menyebutnya sebagai procedure text. Nah, untuk menentukan assigned learning outcome ini, maka kita harus memilih. Ada, kalau tidak salah itu ada how to make, how to do, how to describe process. Nah, saya lihat ternyata generic structure atau misalnya linguistic feature dari how to make, how to do, dan how to describe process itu berbeda. Maka di sini misalkan contohnya saya hanya memilih atau fokus pada how to make something. Dan kemudian saya tambahkan through a sequence of actions or step and to explain step, instruction, or to make something. Kenapa saya di sini tidak mengambil bentuk paragraf? Karena tadi lagi-lagi kita kembali pada differentiation, atau misalnya kembali pada capaian pembelajaran secara umum ya. Kalau misalnya kita sudah mengatakan in a paragraph, berarti kita sudah pasti akan meminta siswa kita hasil akhirnya itu adalah bentuknya tulisan, gitu ya. Next, Kang. Nah, ini yang tadi saya katakan teman-teman, bahwa ketika memilih teks dari jenis informatif atau misalkan imajinatif itu kan termasuk cerita pendek, ya, puisi juga, kemudian ada drama juga, dan masing-masing dari tiga ini kan memiliki generic structure atau yang berbeda. Maka memang guru wajib begitu istilahnya tuh karena sebagai pemandu memilih salah satu dari generic structure yang akan menjadi capaian pembelajaran. Dan hal yang selanjutnya harus kita pikirkan adalah ketika kita membuat assigned learning outcome, kita pun harus memikirkan tentang language feature secara spesifik karena itu akan masuk ke dalam capaian pembelajaran. Next. Level of achievement. Banyak sekali yang saya lihat ya di RPP-nya guru-guru itu yang sebelumnya ya, sebelum konteks Merdeka Belajar, itu ada kata-kata accurately, ada correctly, ada properly, ada appropriately. Nah, sebetulnya dengan konsep kurikulum yang sekarang itu ada baiknya kata-kata ini dihindari. Karena mereka sebetulnya secara implied pasti ya, kalau misalnya kita menginginkan siswa kita setelah melalui proses pembelajaran, mereka harus bisa menghasilkan teks yang sangat akurat ya, atau yang misalkan dengan teks dengan tata bahasa yang betul, maka tidak usah dicantumkan dalam assigned learning outcome. Lanjutkan. Nah, berikutnya adalah condition of performance. Saya memahami atau contohnya adalah condition of performance itu tidak wajib ada di setiap learning outcome. Tapi kalau tadi yang poin 1, 2, dan 3 itu wajib ada untuk membantu guru ketika membuat rubrik assessment. Nah, kenapa tidak harus ada? Condition of performance ini contohnya misalnya bagaimana siswa itu mengerjakan tugas atau bagaimana pencapaian itu akan terjadi. Kalau misalnya memang masuk dalam penilaian, misalnya, oh saya akan menilai karena tugasnya itu dilakukan dalam kelompok. Nah, maka condition of performance itu harus masuk ke dalam assigned learning outcome. Tapi kalau misalkan tidak, diabaikan ya. Atau misalkan nanti hasilnya itu harus menggunakan komputer, misalkan tidak boleh tempel-tempelan seperti kolase ya, atau misalkan tidak boleh menggunakan tulisan tangan. Kalau misalnya memang ada unsur melihat keterampilan atau kecakapan siswa juga dalam menggunakan gadget, maka itu pun harus muncul di dalam assigned learning outcome. Next. Kembali lagi, Kang. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Maka misalnya, satu assigned learning outcome yang akan kita rancang untuk pembelajaran selama kurang lebih misalnya 2 atau 3 atau 4 kali jam pelajaran, targetnya adalah the student can explain. Nah, ini yang sangat digarisbawahi, ability of rhetorical atau functional text itu adalah can explain. Explain what? How to make something with no grammatical mistakes. Ini juga kita cantumkan. No grammatical mistakes itu akan menjadi parameter Bapak Ibu guru nanti ketika akan merancang assessment. Nah, no grammatical mistakes itu dalam hal apa saja? Nah, kita sebutkan secara spesifik. Ketika menggunakan simple sentences, ketika mereka menggunakan present tense, ketika mereka menggunakan action verbs, ketika mereka menggunakan adverbs of sequence, dan ketika siswa menggunakan adverbs of time. Optional. Kenapa ada optional? Karena ketika how to make something, yang ada adverbs of time itu adalah biasanya berhubungan dengan how to make
dish atau food ya. Tapi kalau misalnya how to make a paper origami gitu, biasanya kan tidak harus dicantumkan keterangan waktunya ya. Kalau misalnya dilipat kertasnya ke sebelah kanan, diamkan selama 1 menit, kan tidak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya memasak makanan, pasti kan ada keterangannya, misalnya airnya dipanaskan selama kurang lebih 15 menit, dan itu masuk ke dalam adverbs of time. Next, Kang. Nah, ini adalah cara pertama. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah varying the content. Varying the content ini maksudnya kita sebagai guru akan mix up ya, mencampurkan apa saja yang kira-kira siswa kita itu akan pelajari. Di sini secara mendasar, kebebasan atau hal-hal apa saja yang dapat dipilih oleh siswa kita sebagai bentuk dari differentiated instruction. Contohnya, di sini saya akan misalnya membebaskan siswa untuk memilih apa sih yang mereka itu sangat tertarik kalau misalkan menjelaskan how to make something. Ya, tidak harus makanan, jadi topiknya bisa beragam selama dalam cakupan how to make something. Kemudian, karena misalkan nanti topiknya sangat beragam ya, kan pasti kita sebagai guru punya keterbatasan juga ya dalam exposure. Oh, kayaknya saya belum pernah nih ngelihat how to make slimy misalnya. Atau saya juga belum pernah nih ada topiknya misalnya how to make brownies misalnya ya. Maka saya juga akan menambahkan di sini, saya akan biarkan siswa kita memilih the sequential orders based on their experience. Kita percayakan kepada siswa kita yang akan menampilkan tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan pengalaman mereka. Next. Next, Kang. Nah, ini mungkin salah satu contoh dari varying content-nya, Bapak Ibu. Jadi nanti sebagai guru kita akan upayakan memperkenalkan siswa dengan ragam minimalnya topik ya. Jadi misalnya how to make something itu tidak harus makanan, bisa slimy juga, bisa hal yang lain juga, dan kita perlihatkan ini kepada siswa sebagai modeling. Next. Nah, ini adalah web resources yang dapat digunakan oleh teman-teman guru, karena kalau berbicara tentang membuat ya atau mengembangkan materi, itu kan biasanya memakan waktu lama ya teman-teman. Kadang-kadang kalau misalnya kita bikin poster sendiri, luar biasa juga ya. Nah, oleh karena itu British Council menyediakan ya, ada website yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu, dan saya sarankan kenapa? Karena kan kita juga bisa menjamin ya bahwa teks-teks yang ditampilkan oleh British Council ini tidak ada kesalahan, minimalnya tidak ada kesalahan kosakata atau grammar. Namun yang harus Bapak Ibu antisipasi adalah lihat konteks budayanya. Karena misalnya saya temukan tadi ya how to make pasta ya, sebetulnya akan lebih mengena ya kalau misalkan siswa kita misalnya ada di area Bandung. Wah, kelihatannya siswa SMP-nya itu kalau jajan sukanya itu jajan cireng. Sebetulnya akan lebih sangat mengena atau kontekstual ya ketika misalkan kita nanti kasih contohnya adalah how to make cireng daripada misalnya how to make pasta kepada siswa kita, seperti itu. Kemudian next ya. Ini juga ada video ya, karena tadi untuk memfasilitasi differentiated instruction itu bukan hanya secara teks saja atau brosur tadi bentuknya, kita juga harus memperlihatkan modeling atau contoh dalam bentuk video ya, dan juga dalam bentuk audio seperti itu. Dan ini adalah contoh-contoh yang saya dapatkan begitu, dan dapat digunakan oleh teman-teman nanti ketika membuat atau memilih bahan ajar. Next. Itu maksudnya sebelumnya punten itu bukan other audio ya, tapi other video. Maaf ada noise, oke. Itu tadi other video ya teman-teman. TEDx itu lumayan gratis dan itu ada leveling usia. Di sini audio juga next, audio juga ternyata ada beberapa sumbernya. Next, Kang. Di British Council saya menemukan ada audio zone, tapi memang audio zone ini lebih ke pembelajar yang high intermediate atau yang sudah levelnya B2C1 ya. Ada satu website yang saya temukan dan suka saya gunakan, yaitu elo.org. Di sini teman-teman dapat menemukan dari level yang A1 sampai C1, sekalian juga ada soal-soal latihannya, ada dialog-dialognya juga, skripnya lengkap. Silakan dicek dan itu semuanya adalah gratis. Next. Nah, ini beberapa web tools yang teman-teman pendidik bisa gunakan kalau misalnya tadi, saya nemu nih ada poster, tapi posternya itu kok
ini ya, bikin misalnya kuenya apa ya, bikin coklat cookies misalnya, saya mau gantiin dengan cireng. Nah ini ada edit page itu dia mengambil teksnya, jadi Bapak dan Ibu bisa ATM ya, amati tiru modifikasi. Maksudnya nanti tinggal merubah kata-kata si brownies dengan cireng, menyesuaikan apa tuh namanya kosakata-kosakatanya ya. Tapi misalnya menggunakan struktur grammar yang serupa seperti itu. Kalau misalkan membuat brosur pasti ya teman-teman di sini sudah pada mengenal dengan aplikasi Canva ya. Selanjutnya, next. Nah, saya juga menemukan dan sudah menggunakan tools mengkonvert video ke teks. Jadi misalnya, aduh, ini kok terlalu sulit ya ketika misalnya didengarkan video tentang how to make chocolate gitu. Untuk siswa SMP saya, kayaknya saya harus merubah ya beberapa kata atau misalnya beberapa struktur kalimat grammar. Nah, daripada misalnya Bapak Ibu mendengarkan kemudian mencoba mentranscribe, ternyata bisa diambil dan cukup akurat ya VWIO ini. Kemudian kita juga bisa mengkonvert video ke audio. Ada freeconvert.com, saya juga sudah mencobanya. Dan ini semua gratis. Namun yang belum saya pastikan adalah kalau ini gratis ya, satu hari itu bisa mengkonvert berapa jenis video atau berapa jenis audio ya. Itu yang memang belum saya cek ya teman-teman. Next. Nah tadi yang saya katakan, kadang-kadang materi-materi di British Council juga misalnya mengatakan levelnya ada A2 gitu ya, atau A1. Kalau misalkan ditampilkan atau langsung disajikan kepada siswa kita, mereka mungkin belum tentu ya mencapai level kosakata atau level grammar tertentu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan rewordify.com untuk mensimplify teks. Namun kekurangannya adalah harus diperhatikan ya, karena kadang-kadang hanya merubah sinonim gitu ya. Mungkin ke kata yang lebih sederhana, tapi pas dibaca kok rasanya jadi aneh, karena memang kan yang meng-convert adalah artificial intelligence. Kalau misalnya untuk menulis ada aplikasi namanya Bubbles, ada banyak teman-teman, tapi ini Bubbles itu yang sering saya gunakan bersama kelas academic writing saya, cukup gampang dan cukup sederhana. Jadi ketika membuat outline. Nah ini AI detektor ini kita misalnya kebetulan nih ada siswa kita kan ngumpul, kadang-kadang ya teman-teman ya random aja sih. Ini bener nggak sih siswa kita tuh memang membuatnya sendiri gitu ya. Kadang-kadang siswa kita suka lupa tidak mencantumkan sumber kalau misalkan mereka itu mau modifikasi. Ada web tools namanya copylix.com, ini cukup akurat dan sering saya pakai untuk mengecek ya apakah misalnya teks yang dibuat oleh siswa itu dibuat sendiri atau dibuat oleh artificial intelligence seperti ChatGPT. Next. Nah, itu adalah tadi memvariasikan konten, teman-teman. Nah, sekarang memvariasikan learning process. Learning process kalau tadi lebih ke apa yang akan kita ajarkan dari sisi mungkin barangkali bahasa sederhananya topik, ya. Nah, sekarang itu, atau teks, dan sekarang itu kita akan memvariasikan activities. Aktivitas-aktivitas seperti apa yang akan dilalui oleh siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita melihat, atau misalkan sudah pernah dijelaskan oleh rekan saya Bunda Ati ya di pertemuan yang kedua itu tentang modalities, learning modalities ya. Next. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi tadi ya kenapa saya memberi informasi tentang web resources dengan web tools yang bisa kita gunakan, karena kita supaya bisa memberikan contoh modeling teks untuk siswa kita. Jadi kalau misalkan visual learners, kita tampilkan video. Kalau misalnya auditory learners, kita tampilkan audio. Kinesthetic learners, kita bisa minta siswa kita misalnya ke perpustakaan untuk mencari sumbernya ya. Tactile learners itu kita bisa sajikan video, tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan sehingga sambil menonton itu biasanya kalau tactile senangnya itu sambil mencatat seperti itu. Next. Nah, ini adalah kondisi ruangan kelas secara fisik ya. Differentiated instruction itu pada dasarnya ketika masuk ke ruang kelas saja sudah terlihat oleh siswa. Biasanya guru itu mendesain kelasnya itu seperti station sehingga siswa itu bisa berotasi. Ini terjadi waktu saya dulu sekolah di Amerika waktu SMA ya teman-teman. Jadi masuk ke kelas itu kalau misalnya ada yang sukanya itu belajarnya dari video, kita akan pergi ke station tempat nonton video. Kalau yang suka berdiskusi atau auditori ya, kita duduk bareng sama teman-teman yang suka ngobrol diskusi juga. Kalau misalnya taktil itu berarti kan fokus, ada headset yang siap digunakan untuk berkonsentrasi, begitu juga seterusnya. Nah, saya tidak tahu nih apakah sekolah akan berupaya untuk memfasilitasi teman-teman guru di sekolah ya. Karena kan biasanya saat ini itu adalah siswa yang di kelas, guru yang datang ya.
Kurang lebih seperti itu. Karena kalau ini itu sebetulnya guru yang punya ruangan sendiri, atau biasanya guru misalnya dengan mata pelajaran bahasa Inggris itu ada ruangan bersama, dan di sana bisa bekerja sama begitu. Oh, kira-kira layout ruangannya seperti apa nih untuk membantu differentiated learning tadi ya dari sisi learning experiences-nya. Seperti itu. Jadi saya juga belum terbayang apakah sekolah akan berupaya memfasilitasi atau kalau tidak kita akan memanfaatkan teknologi seperti LMS. Next. Nah, itu makanya kalau tadi saya berpikir kalau misalnya ternyata secara fisik sekolah belum bisa misalnya mengantisipasi atau memfasilitasi semua mata pelajaran dengan satu ruangan, satu guru ya seperti itu, berarti barangkali siasat berikutnya adalah memanfaatkan teknologi LMS. Kalau misalnya sekolah belum memiliki LMS sendiri, teman-teman di sini pasti familiar dengan Google Classroom ya atau Edmodo dan lain sebagainya. Nah, disitulah nanti teman-teman akan mengatur kalau misalnya siswa ditampilkan dengan ragam jenis bahan konten yang memfasilitasi 4 learning modalities tadi. Next. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memvariasikan assessment? Assessment di sini lebih berfokus pada bagaimana kita membiarkan atau memberikan kebebasan kepada siswa kita untuk menampilkan ya, untuk memperlihatkan bahwa mereka itu telah memahami satu konsep, telah menguasai suatu keterampilan atau kecakapan, tetapi kontennya sama, yaitu tadi ya, informative text, how to make something, itu adalah kontennya ya teman-teman ya, tapi ditampilkan oleh siswa dengan cara yang berbeda-beda. Nah, di sini kita membiarkan siswa menampilkan kemampuan mereka itu berdasarkan their comfort zone, rasa nyaman mereka. Jadi biasanya kalau untuk tadi writing dan presenting ya, menulis atau berpresentasi, kita bisa menugaskan atau membiarkan siswa kita menulis ya, membuat poster, memberikan presentasi atau demonstrasi. Next. Nah, ini contohnya. Pada tahapan ini kita tidak menggarisbawahi bahwa siswa itu harus bisa menulis paragraf, tapi mereka create how to do something yang misalnya, Miss, saya sih sukanya nulis aja, saya tuh nggak mahir Miss, cari-cari foto yang saya bisa ngedukung nih apa yang coba saya gambarkan, boleh nggak Miss saya bikin teks aja? Oh, nggak apa-apa gitu ya. Terus Miss, saya ingin ini sedikit kreatif, saya mau tambahin gambar-gambar kayak gitu, kayak bikin pakai Canva, boleh nggak sih? Boleh sekali ya. Next. Miss, saya tuh nggak terlalu suka nulis, saya tuh kayak sering khawatir kalau nulis saya tuh kelihatan banget kesalahan grammar saya. Boleh nggak sih saya presentasi? Tapi saya presentasinya di depan Miss aja, boleh banget. Miss, aku mau nyoba, ada 2 orang teman aku yang siap menonton presentasi saya, oke. Atau misalnya, Bu, saya boleh nggak sih bawa bahan-bahan makanan ini untuk memfasilitasi yang taktil sama kinestetik ya Bapak Ibu. Saya bawa bahan-bahan aja dari rumah terus saya peragakan gitu kan di kelas untuk tugas ini. Oh, boleh banget. Next. Nah, yang paling penting adalah ketika kita mengimplementasikan differentiated learning, guru itu dituntut untuk membuat rubrik ya. Jadi nilainya itu tidak bisa hanya sebatas A, B, C, nilai 100 dan lain sebagainya. Karena tadi kembali lagi ke komponen yang assigned learning outcome. Nah, ini untuk Bapak Ibu bisa menggunakan PBL checklist, saya sudah menggunakannya dan itu gratis. Tapi memang di PBL checklist ini nanti bisa diedit atau disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Tapi komponen penilaiannya itu sudah ada ya. Ini nanti Bapak dan Ibu juga bisa mengecek yang sudah saya coba buatkan untuk oral presentation kelas 5 sampai dengan kelas 8. Jadi kalau misalnya PBL ini menyediakan, tapi mereka sudah membuat ranging usia, jadi bukan berdasarkan dari kemampuan bahasa Inggrisnya ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya kelas 1 sampai kelas 4, 5, 8, dan sampai kelas 12 ya yang disediakan. Rubistar juga sama, Rubistar ini adalah website yang didanai atau didukung oleh pemerintah Amerika. Itu juga gratis. Tapi biasanya Rubistar itu meminta informasi, misalnya level sekolah kita, nama sekolah kita, dan kode pos ya kalau tidak salah. Jadi kalau Rubistar saya lihat juga hampir sama dengan PBL Checker, tapi Rubistar lebih beragam lagi Bapak Ibu. Semuanya ada ya. Untuk rubrik tadi membuat infografik atau poster, rubrik untuk menilai paragraf saja, atau rubrik untuk menilai tadi demonstrasi seperti cooking, master chef ya, atau misalnya presentasi, itu semuanya ada. Next.
Kemudian ini, nah yang saya lihat pasti Bapak dan Ibu selama pandemi kemarin diperkenalkan oleh komunitas atau KKI ya, Komunitas Kreatif Indonesia, dengan banyak sekali teknologi atau digital tools yang bisa membantu memvariasikan pembelajaran online atau online learning ya. Namun saya lihat, tapi menurut saya gamified assessment seperti Kahoot, Edpuzzle atau Quizzes itu memang lebih cocok di mendiferensiasi assessment ya, atau untuk formative assessment, mengukur misalkan sejauh mana siswa kita itu bisa menangkap atau memahami dari apa yang sudah kita sampaikan pada proses pada learning proses ya. Ya, next. Ya, Mbak Priliana. Oke, next. Nah, berikutnya adalah framing the classroom environment. Nah, ini yang lagi-lagi menjadi tantangan juga ya untuk kita guru dan juga sekolah, karena ini menciptakan ya atmosfer kelas, baik itu secara fisik ataupun secara situasi, connection, engagement. Jadi di sini kita akan melihat apakah siswa kita itu memang membutuhkan banyak bantuan teknologi misalnya, apakah siswa kita itu lebih membutuhkan banyak interaksi sosial, atau siswa kita itu justru kalau belajar dan bisa menangkap semua bahan-bahan itu ketika dia itu konsentrasi sendirian gitu. Nah, ini sebetulnya masuk ke dalam ketika kita melakukan pre-assessment. Makanya kalau saya berpikir kalau misalkan guru dan sekolah sudah on the same page terhadap implementasi differentiated learning ini, maka sekolah itu perlu melakukan pre-assessment untuk menilai tadi strength, kekuatan siswa kita itu apa, kemudian interest siswa kita itu apa, dan kira-kira learning style dari siswa kita itu seperti apa. Next. Ini adalah alternatif variatif ya, kalau misalnya kita bertemu face to face di kelas. Jadi ruangan yang table rows layout itu, dari misalnya 16 minggu ya upayakan tidak, komposisinya itu tidak terlalu sering. Karena sebetulnya dalam differentiated instruction sangat disarankan, guru itu ketika menjelaskan suatu konsep, ketika menjelaskan suatu tugas, itu memang siswanya itu sudah dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, supaya informasinya tadi masuk. Nah, paling efektif adalah mengelompokkan berdasarkan learning style. Sehingga nanti kalau misalnya ketemu sama siswa yang tactile ya, Bapak dan Ibu, ke Bapak Ibu tuh memberikan seperti guidance question dan meminta mereka mencatat apa yang Bapak Ibu katakan atau misalnya ucapkan poin-poin penting. Karena ketika mereka mendengar, tangan mereka itu kan perlu bergerak seperti itu. Ini adalah contoh-contoh layout yang mungkin di dalam pembelajaran selama ini Bapak Ibu juga sudah mengimplementasikannya. Yang saya bayangkan sih barangkali tidak sesering mungkin ya. Tidak sesering misalnya Bapak Ibu melayoutnya itu seperti table rows layout. Next. Nah, ini adalah beberapa digital tools yang Bapak Ibu pasti sudah tahu ya dan sudah pakai ini sebelumnya. Ini juga sebetulnya salah satu cara untuk memvariasikan classroom environment. Saya lihat itu Flipgrid dulu ya, sekarang tuh berubah jadi Flip Bapak Ibu. Itu untuk tempat creativity dan expression. Pasti Bapak Ibu kalau misalkan mengenal ada siswa yang sebetulnya kemampuannya itu sangat bagus, tapi siswa ini dihambat oleh misalnya rasa percaya dirinya. Ya, ada yang menghambat. Nah, maka siswa tersebut bisa menggunakan flip ini ya untuk terus merekam dirinya sendiri, untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Kalau dia tampil itu dia yakin, dan pelan-pelan ya mengikis persepsi negatifnya ya. Kalau misalnya apa-apa gitu yang kalau misalnya saya ngomong pasti teman saya berpendapat seperti ini. Kalau saya ngomong pasti guru saya berpendapat seperti ini. Padlet itu bagus sekali untuk sharing dan engagement, terutama kalau misalkan Bapak Ibu biasanya brainstorming ya, membuka ide atau misalnya untuk berbagi pendapat dan terjadinya itu di online. Jadi Bapak Ibu kan ingin tahu juga what's on my students' mind saat ini. Selain Bapak Ibu biasanya di sini pasti memanfaatkan teknologi WhatsApp. Next. Nah, Drew, seorang profesor di negara UK memang mengatakan bahwa ada pro dan kontra ketika kita mengimplementasikan differentiated instruction. Pertama, ya, itu memang berbasis siswa ya. Tetapi untuk guru, time consuming. Sangat-sangat memaksa kita untuk menggunakan resource yang luar biasa. Tadi kan Bapak Ibu biasanya bikin satu teks,
paragraf, 1 contoh. Sekarang untuk memfasilitasi learning modality, Bapak Ibu harus menyiapkan 4, ya. Dan tidak harus sama teksnya Bapak Ibu, bisa beragam. Yang penting tadi subjek kontennya, bahwa Bapak Ibu telah memilihkan informatif teks, yaitu how to make something, gitu ya. Strive for equity ya, Bapak Ibu, ini bukan equality. Equity itu sebetulnya jadi setiap siswa itu diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan kapasitasnya. Nah, ini kalau misalkan yang sering terjadi adalah kalau di kelas-kelas bahasa asing, seringnya guru tuh berpikir begini, ini saya melihat dari sisi kesenjangan tingkat kecakapan bahasa Inggris siswa saya. Yang satu mahir, Wima, yang satu itu, dia tuh spelling aja atau pronunciation-nya sangat sulit ya. Jadi akhirnya ibu tuh berpikir menampilkan teks yang sama, tapi misalkan disederhanakan. Sebetulnya konsep differentiated instruction itu tidak seperti itu, walaupun salah satu barangkali pemahaman yang ditangkap oleh para pendidik bisa jadi seperti itu juga ya. Misalnya kalau Bapak Ibu menambahkan glossary dalam teksnya, boleh sekali Bapak Ibu ya, dengan tujuan untuk membantu siswa lebih memahami isi dari bacaan yang disajikan. Nah, differentiated learning juga memang acknowledges itu menyadari ya, atau misalkan mementingkan bahwa beda itu penting. Namun ini sebetulnya masuk ke dalam kultur atau budaya kita ya Bapak Ibu. Karena tugas berat dari pendidik adalah bagaimana kita bisa meyakinkan siswa kita bahwa beda itu nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kalau di negara kita di Indonesia, kadang-kadang beda itu selalu dianggap aneh, begitu ya barangkali ya. Nah, bagaimana kita meyakinkan siswa kita bahwa it's okay to be different. Nah, itu kan sebetulnya konsep Barat, it's very natural for them. Mereka itu ditumbuhkan dari sejak kecil seperti itu, that it's okay to be different. Sedangkan di kita barangkali belum semua orang tua, belum semua guru-guru pendidikan dini, atau misalkan guru-guru juga menanamkan belief atau fundamental yang sama. Memberikan siswa pilihan-pilihan. Namun kita juga melihat, kita kan punya tes yang tetap terstandarisasi ya. Walaupun misalkan sekarang kalau saya lihat kebijakan menteri itu terstandarisasi minimalnya misalkan di sekolah itu, atau terstandarisasi minimalnya di kelompok MGMP itu ya. Nah, bagaimana kita menjembatani ya antara tadi proses pembelajaran yang berbeda-beda, tapi tetap kita itu harus mencapai tes standar itu. Nah, sebetulnya nanti bisa disiasati oleh kesepakatan guru-guru MGMP dengan guru-guru MGMP. Seperti apa sebetulnya yang cakupan atau kebebasan guru-guru sebetulnya ya, untuk bisa dengan leluasa membuat atau misalkan memfasilitasi differentiated learning di sekolahnya masing-masing. Ya. Meningkatkan engagement katanya seperti itu ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, masih sedikit penelitian yang membuktikan. Bahkan saya ingat teman saya yang ingin mengajukan tesisnya, apakah memang betul siswa yang dikelompokkan sesuai dengan learning style-nya itu memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi jika misalkan siswa tersebut dicampur. Nah, itu sebetulnya oleh supervisornya kebetulan ditolak ya. Kalau menurut saya itu menjadi satu kesempatan untuk membuktikan ya. Nah, tapi barangkali nanti bisa dilakukan oleh teman-teman guru di sini seiring melaksanakan differentiated instruction. Apakah memang benar kalau misalkan visual learner dengan visual learner lagi itu tingkat pemahamannya lebih bagus kalau misalkan ketika visual learner itu dicampurkan dengan auditory learners. Yang berikutnya adalah increasing possible with tech ed. Ya, betul sekali ya, karena kita mau tidak mau dengan differentiated learning akan bersentuhan dengan teknologi. Tetapi kan katanya tadi berdasarkan learning style ya. Tapi di sini akhirnya kok jadi maksa siswa untuk mencoba semua cara ya. Atau misalkan melihat siswa bahwa coba kamu cara ini dan ABC, belum tentu siswanya nyaman dengan cara-cara yang kita tawarkan. Seperti itu. Next. Saya mengutip Nelson, walaupun kalau menurut saya mungkin bukan a successful teacher ya teman-teman, tapi a working in progress teacher ya. Guru yang memang berproses untuk menjadi seorang guru yang sangat sukses adalah kita memang harus memiliki kreativitas. Dan kita harus terus-menerus meningkatkan kapasitas kita, kompetensi kita, specialized training. Kalau sekarang kita dituntut untuk mengimplementasikan differentiated instruction, maka kita harus cari tahu differentiated instruction itu apa ya. Kemudian knowledge of the curriculum. Berarti kita sekarang akan melihat atau mendapatkan kurikulum merdeka. Apa perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013? Apa yang ada dan apa yang menjadi tidak ada, begitu seterusnya, sehingga
Bapak Ibu guru di sini cukup mantap dalam mempersiapkan differentiated learning. Dan tentunya saya garis bawahi ya, Bapak Ibu juga pasti akan setuju dengan saya, menyiapkan atau merencanakan differentiated instruction itu pasti akan memaksa kita untuk melakukan banyak persiapan, ya, do lots of preparation. Next. Nah, ini adalah Carol Ann Tomlinson yang mencetuskan differentiated learning, teman-teman. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya seorang guru ketika mengklasifikasikan atau mengidentifikasi dirinya sebagai pengajar yang sudah mengimplementasikan differentiation itu atau diferensiasi itu sebetulnya adalah seseorang yang setiap waktu, misalnya setiap kali dia mengajar, melihat bahwa, oh, ini kenapa dengan siswa saya kok yang lainnya mengerti dengan cepat, kok dia tidak? Saya akan dekati, bertanya, what's wrong? Atau misalkan berpikir, saya akan mencoba cara yang lain nih untuk siswa ini. Itu sebetulnya guru tersebut sudah mengimplementasikan differentiated learning dalam kacamatanya Caroline Ann Tomlinson ya teman-teman ya. Sehingga guru terus-menerus mengupayakan bagaimana saya bisa memfasilitasi siswa saya untuk bisa mengoptimalkan kemampuannya. Seperti itu. Next. Mudah-mudahan teman-teman di sini tadi menangkap kurang lebihnya ya 3 hal yang sudah saya sampaikan, yaitu differentiated instruction di dalam student center classroom itu tadi seperti apa. Sudah saya berikan contohnya untuk memvariasikan konten, memvariasikan learning process, memvariasikan assessment, dan juga memvariasikan learning environment. Kemudian apa saja ya kira-kira tadi kalau misalnya Chow mengatakan paling tidak teknologi itu membantu guru untuk mempersingkat waktu, atau misalkan waktu persiapannya tidak terlalu banyak, itu dibantu dengan teknologi gitu ya. Berarti kita memanfaatkan sumber-sumber atau tools yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Next. Ini referensi yang saya gunakan untuk masing-masing web tools dengan web resources-nya, nanti teman-teman bisa langsung melihat di setiap halaman slideshow-nya. Next. Ya, next. Ini yang terakhir, Bu Ima. Oh yes, ya. Berarti thank you-nya belum masuk ya ke slide ini. Baik. Demikian teman-teman informasi atau mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal ya untuk teman-teman pendidik, baik itu tingkat, ada yang mungkin barangkali dari tingkat SD, SMP, kemudian SMA, ataupun misalkan di PAUD, pendidikan usia dini atau TK, untuk membayangkan bahwa mudah-mudahan tidak ngeri duluan ya dengan istilah differentiated instruction itu. Karena pada dasarnya mungkin tidak harus kita mengimplementasikan 4 hal tadi secara sekaligus. Bisa gradual, bahkan mungkin bisa pelan-pelan, pertemuan pertama dulu, pertemuan kedua saya ganti dengan learning process, pertemuan ketiga saya ganti dengan assessment-nya, pertemuan keempat. Namun memang kalau yang saya lihat di kurikulum Merdeka ini, ya guru diharapkan untuk bisa mengimplementasikan keempat-empatnya ya. Jadi, nah kalau misalnya memang di perguruan tinggi kita sebetulnya differentiated instruction itu tidak sudah harus ya mengimplementasikannya untuk siswa kita, dan memang kita difasilitasi oleh teknologi yaitu learning management system. Jadi memang kalau di kampus saya ini dosen wajib memfasilitasi terutama dalam hal varying content. Ya, jadi konten yang disajikan oleh guru itu harus beragam seperti itu. Iya. Halo? Yeah, I'm still here. Am I on time? It's wow, luar biasa Bu Ima ya, tercerahkan terkait 3 pengembangan besar dari yang harus kami ketahui, terlebih untuk fokus di bahasa Inggris ini ya. Bu Ima, ini saya lihat ada pertanyaan masuk dari Ibu Rizky ya. Izin bertanya katanya. Untuk konten, saya seringnya memvariasikan dari tingkat kesulitan atau dari topik. Misalnya, kalau produk procedural text saya batasi resep saja, tapi itu bisa resep apapun, antara makanan, minuman, tapi tidak divariasikan ke membuat sesuatu hal yang manual, karena beda jenisnya. Nah, apakah yang seperti itu dapat dikategorikan sebagai differentiated instruction atau seperti apa, Bu Ima?
Kalau menurut saya sih sebetulnya itu sudah berupaya ya mengimplementasikan differentiated instruction. Namun kalau dari kacamata Tomlinson, di sini guru masih membatasi bahwa ingat ya, kita menampilkan materi itu bukan maksud dumbing down. Dumbing down itu istilahnya tuh seperti menampilkan yang lebih mudah, gitu ya. Jadi kan artinya tadi yang saya katakan bahwa kita memiliki keyakinan, oh siswa kita itu yang levelnya A1 itu pasti sulit nih. Ketika memahami misalnya saya kasih teksnya itu yang level E2, barangkali seperti itu ya. Nah, kalau dalam konteks Tomlinson itu disarankan bahwa justru kita variasikan konten itu dari sisi topik. Makanya teman-teman guru di sini tadi melihat kalau how to make food dengan how to make slime dari sisi generic structure dengan language feature-nya itu hampir sama. Yang pembedanya itu tadi yang saya garis bawahi adalah adverbs of time-nya saja. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini memang mau lebih mengembangkan lagi konsep atau pemahaman tentang differentiated instruction dalam hal konten, ya saya sarankan tadi lebih memvariasikan dari sisi topiknya. Kenapa? Kan belum tentu semua siswa suka makanan. Maksudnya dia mungkin sukanya tidak suka makanan ya. Tapi maksudnya gini, Miss saya sebetulnya pengennya itu share-nya ini, share-nya itu gitu. Jadi kalau di sini masih tidak memberikan kebebasan gitu ya barangkali kepada siswanya. Kita masih memberikan batasan-batasan yang barangkali sebetulnya itu bisa dibebaskan gitu. Baik, nah semoga jawabannya memuaskan dan memang betul seperti itu ya Bu Ima. Namun sebelumnya saya informasikan kembali di dalam chat, itu box chat, ada survei yang harus diisi Bapak Ibu terkait webinar ini. Diisi dari pre-webinar survei dan post-webinar survei, dipersilakan untuk mengisi. Kemudian untuk Q&A boleh ditanyakan di box Q&A kalau mau bertanya atau open mic. Kami tawarkan boleh open mic. Mangga dipersilakan. Satu lagi mungkin Pak Dadan ya? Oke, let me just check it out first. Nah, ada nih satu Bu. Iya. Bu Ima, halo. Oke, izin bertanya katanya. Kalau saya memvariasikan di produk, siswa mengaplikasikannya dalam bentuk poster atau video presentasi atau manual. Oh, mungkin ini artinya di assessment-nya mungkin atau di produknya ya, di produknya berbeda. Itu bagaimana, Bu? Ini pertanyaannya bagaimana cara mengimplementasikan asesmennya? Seperti apa ya? Sebentar, Bu Nena. Memvariasikan di produk ya pertanyaannya. Bu Ya. Nena, boleh Bu Nena mau open mic? Kalau boleh tahu Bu, Pada Ibu, thank you very much for the nice occasion. Ya, boleh, mangga Bu Nena. So sorry, mohon maaf Ibu. Ya, di sini kan saya lebih ke produk, jadi siswanya diberi kebebasan whether mereka menggunakan Canva atau misalnya jadi lebih praktik teknologinya tuh mereka gitu yang pakai teknologinya bukan dari kita. Kita juga memberikan dulu contoh gitu, contoh misalnya penggunaan Canva atau ClassPoint dan sebagainya. Nah, di situnya siswanya mempresentasikannya lewat aplikasi tersebut. Bagaimana apakah itu sudah merupakan integrasi atau tidak gitu, Bu? Baik. Berarti yang perlu saya klarifikasi adalah Bu Nena, assign learning outcome-nya seperti apa? Apakah memang untuk kalau misalnya siswa diminta untuk buat poster, kalau misalnya assign learning outcome-nya itu berhubungan dengan writing ya, oke, boleh. Namun sebaiknya tidak sebetulnya bukan diajarkan bikin Canva-nya ya. Kalau gurunya boleh-boleh aja ya Bu ya. Kalau gurunya baik, punya waktu, boleh-boleh aja. Tetapi kalau tadi mengacu pada pertanyaan yang sebelumnya di atas, bagaimana kita mengajarkan bahasa Inggris secara efektif dan efisien, sebetulnya kita fokuskan pada peran kita itu misalnya membantu siswa dari sisi bahasa, sedangkan teknologi kita bisa biarkan mereka mengeksplorasi. Dan betul sekali Bu Nana. Tapi bagus kalau misalkan Ibu tadi mengajarkan dulu, kalau misalnya waktu pembelajarannya adalah cukup Oh iya Bu, saya sering ininya itu dengan guru TIK gitu Bu. Jadi ada semacam kolaborasi gitu Bu. Ya, bagus Bu. Sebetulnya kalau differentiated instruction ini memang mengajak guru bahasa berkolaborasi ya.
dengan guru-guru mata pelajaran lainnya gitu. Ya, terima kasih Ibu, very clear. Sorry, maaf. Terima kasih Ibu. Baik. Ya, Bu Nena bahagia ya, ternyata very clear. Baik, teman-teman sekalian, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 16.34. Jika masih penasaran, mungkin diberikan atau kita perhatikan di box chat, itu ada daftar hadir yang harus diisi, Bapak Ibu. Kemudian, ya mungkin akan saya akhiri, sebelum mengakhiri ini kita akan tag foto dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, coba boleh dengan sangat meminta Bapak Ibu membuka atau open cam-nya, tunjukkan pose terbaiknya. Oke, let me just wait. Belum semua ya Pak Dadan. Ini kita partisipannya mencapai 118, luar biasa. Amazing. Nah, ada 5 halaman Bapak Ibu yang saya akan tag dulu. Sekarang halaman 1 dulu. Halaman 1 dulu. Mangga tunjukkan pose terbaiknya dalam hitungan 3, 2, 1, action. Cheers. Oke. Halaman kedua, walaupun kita nggak tahu halaman kedua itu siapa aja ya, tapi Bapak Ibu bisa dicek sendiri. And halaman kedua hanya sedikit yang tidak membuka. Thank you. Kita hitungan ketiga, 3, 2, 1, action. And then again, page 3, halaman 3. Wow, halaman 3 sangat redup, redam, gelap. Oke. And action. Halaman keempat juga sama, suram. Oke. Tidak ada yang open cam. It's okay, never mind. Action. And the last page, halaman 5 sama. And action. Ya, seperti itu. Sebelum saya akhiri sesi ini, karena sudah lebih dari 1 jam, Bapak Ibu, walaupun jangan pernah ada kata puas untuk mempelajari differentiated instruction ini ya, terlebih kita sekarang punya momen dengan Ibu Ima yang sangat luar biasa, memaparkan dengan gamblang terkait apalagi berhubungan dengan bahasa Inggrisnya kita. Mangga satu lagi saja sebelum mengakhiri, jika penasaran. 3, 2, 1, ya sudah habis waktunya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami dari kelas kreatif mohon undur diri dan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di webinar ke-5 ya Pak Dadan ya, karena ini yang keempat. Kami juga tidak akan henti-hentinya, akan selalu sharing demi kemajuan bersama Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Ima Nurmalia atas suguhan presentasinya yang membukakan dan mencerahkan terkait differentiated instruction dan hubungannya dengan web ya. Luar biasa Bu Ima. Dan untuk semua yang hadir hari ini, semoga diberikan kesehatan. Kita akhiri dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Thank you everyone. Have a great afternoon. Goodbye. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Bapak Ibu.
biasa.